Oke guys, bertemu kembali dengan Libero pangkas rambut. Kali ini kita akan membuat video tutorial cara mencukur pola dua jari ya. Jadi kita kedatangan customer ingin potongan dua jari ya. Jadi sedikit kita perlu diketahui bahwa potongan dua jari itu merupakan ukuran yang biasanya sangat familiar di kalangan masyarakat. Jadi untuk nama lain dari potongan dua jari ini bagi tukang cukur pemula jangan kebingungan ya. Biasanya disebut dengan low taper ya. Untuk pola yang digunakannya adalah low ya. Jadi untuk yang digunakan adalah taper ya untuk potongannya ya. Bisa juga dengan low fit ya kan, untuk gradasi rendah seperti itu ya. Untuk langkah pertama kita langsung saja melakukan pembasahan ya sebelum melaksanakan parting, karena rambut customer kita ini sudah cenderung sangat panjang sekali, jadi perlu kita basahin terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan parting. Jadi untuk alat yang digunakan pada saat parting adalah gunting, ulangi adalah sisir ya. Kita gunakan sisir yang ujungnya berongga ya, sehingga memudahkan kita dalam menarik rambut dan memisahkan rambut. Selanjutnya kita jepit. Untuk pola parting yang kita gunakan adalah U section atau pola U yang biasanya digunakan ya. Jadi fungsi daripada parting ini adalah untuk memisahkan rambut di bagian atas dengan rambut di bagian samping kanan, kiri maupun belakang. Jadi agar rambut bagian atas tidak ikut terpangkas pada saat kita memotong menggunakan clipper nantinya. Seperti itu ya. Untuk beres kanan dan kiri kita buat untuk pola lekukannya atau pola biasanya bisa di pola lekukannya. Untuk kali ini saya memulainya dari mengamankan bagian poni terlebih dahulu ya. Jadi tekniknya kita putar, setelah kita putar kita jepit ke belakang lalu kita beri penjepit. Oke, beres dengan depan kita ke belakang untuk pola melengkungnya ya. Bisa diperhatikan untuk tekniknya. Semoga rekan-rekan bisa mudah memahami bagaimana teknik-teknik membentuk parting ya, membuat parting pada saat akan memotong rambut ya. Semoga bisa lekas dipraktekkan sekalian. Oke, sambil kita lihat ya, saya sedang menjepit di area belakang untuk memperjelas pola U atau U section yang sedang saya buat seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat garis bantu atas atau guideline atas dengan guard clipper nomor 3 ya, guard clipper nomor 3. Guard clipper nomor 3 kita buat. Untuk teknik memegang clippernya bisa dilihat kita sedang membuat teknik pola ya, membentuk teknik pola di mana clipper kita gerakkan dari bawah ke atas saja lalu dijepit dengan sisir ya. Jadi manfaatnya sisir adalah untuk menjepit sehingga membatasi area yang dipotong daripada clipper kita tersebut. Seperti itu ya. Karena pola yang kita gunakan adalah pola rendah untuk cukuran dua jari ini. Jadi untuk ukuran polanya berada di daerah V-spot bawah seperti itu ya rekan-rekan. Bisa dilihat sambil di cross check ulang ya. Tekniknya gerakan dari bawah ke atas lalu jepit dengan sisir seperti itu ya. Mudah sekali bukan? Semoga rekan-rekan yang menyaksikan bisa dengan mudah untuk mempraktekkan video tutorial yang dibuat oleh Libero pangkas rambut. Oke, beres dengan guideline atas. Kali ini karena customer kita ingin terlihat cukuran tersebut awet, jadi kita memberikan sentuhan 0 open ya, 0 open. Kita berikan 0 open untuk guideline bawahnya. Ingat, ini adalah cukuran low atau pola rendah. Jadi untuk guideline bawahnya juga jangan terlalu tinggi. Kita gunakan teknik flick atau mencongkel atau biasa disebut dengan teknik pola ya. Seperti itu saja ya. Oke, beres dengan guideline bawah. Selanjutnya kita gunakan guard clipper nomor setengah ya. Untuk menghilangkan garis dari 0 open tadi, kita gunakan guard clipper nomor setengah, levernya kita close ya. Kita close untuk menghilangkan garis 0 yang dibuat oleh clipper 0 open tadi. Seperti itu ya. Kita gunakan guard clipper nomor setengah. Untuk tekniknya sama, kita gunakan teknik flick ya. Jadi untuk
potongan 2 jari ini yang kita gunakan adalah tekniknya adalah mencongkel atau teknik flick ya. Jadi kunci daripada cukuran 2 jari ini biasanya rekan-rekan kesulitan karena polanya terlalu rendah dan area bermainnya sempit, jadi kita gunakan teknik flick. Oke, selanjutnya beres dengan setengah close, kita hilangkan garis setengah close dengan guard clipper nomor 1 ya. Guard clipper nomor 1, levernya kita open, ulangi levernya kita close. Untuk menghilangkan garis setengah close tadi kita gunakan guard clipper nomor 1 seperti itu ya. Untuk tekniknya kita flick atau mencongkel atau biasa disebut dengan teknik pola ya, untuk menghilangkan garis ya. Bisa disaksikan ya rekan-rekan seperti itu. Oke, beres dengan garis guard line, ulangi guard clipper nomor 1, levernya kita close. Selanjutnya kita sambungkan dari 1 ke guard line atas tadi dengan guard clipper nomor 1,5 ya. 1,5 levernya kita close ya. Kita gunakan teknik memblending ya. Kita gunakan teknik memblending rekan-rekan ya, seperti itu. Teknik memblending adalah menyambungkan ke guard line atas dengan menggerakkan clipper naik turun seperti itu ya. Kunci daripada membuat cukuran pola rendah ini agar tidak kebablasan atau tidak berlebihan biasanya adalah teknik daripada mengayunkan clipper kita tersebut ya. Bisa dilihat seperti itu, sudah mulai terlihat ya pola dari cukuran kita ya, tinggal kita finishing. Oke, selanjutnya kita gunakan clipper overcomb ya. Itu yang perlu diperhatikan adalah teknik pemegangan daripada sisir tersebut. Ingat, ini adalah potongan 2 jari. Jangan terlalu dalam membuat clipper overcomb sehingga nanti terbentuk pola baru ya, bisa terlalu tinggi. Ini biasanya sering terjadi pada saat rekan-rekan yang masih belajar atau rekan-rekan yang pemula sedang membuat cukuran pola rendah. Kesulitannya di sini ya, kesulitannya di sini ya. Kita lihat untuk teknik pemegangan sisirnya ya. Tarik ke dalam lalu sedikit miringkan clipper keluar, nah lalu rambut yang tersisa itulah yang dipotong. Seperti itu, mudah sekali bukan? Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video tutorial belajar online cukur rambut atau cara menjadi barberman ya, semoga dengan mudah untuk memahami. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan di kolom komentar. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin amin. Oke, kita masih menggunakan clipper overcomb. Kita cross check ulang ya. Untuk tekniknya seperti itu ya, agar clipper overcomb yang kita buat tidak terlalu tinggi polanya atau terbentuk pola baru, sehingga tidak seperti potongan 2 jari pada umumnya atau low taper pada umumnya, seperti itu. Kita cross check ulang. Oke, beres. Selanjutnya kita gunakan teknik membuat outline dengan trimmer atau biasa disebut dengan trim line ya. Di sini kita membuat outline dengan trimmer. Jangan lupa untuk membawa sikat untuk membersihkan dan melihat apakah garis outline yang sudah kita buat sudah terbentuk dengan sempurna, seperti itu. Oke, untuk perhatikan untuk teknik pemegangan clippernya ya. Ulangi teknik pemegang trimmernya rekan-rekan. Jadi untuk bagian dalam pisau daripada trimmer tersebut yang perlu diperhatikan, jangan sampai mengenai kulit dari customer kita, karena itu dapat mengakibatkan customer kita kesakitan. Oke, beres area samping kanan, kita lanjutkan di area belakang. Kita buat dulu dengan trimmer garis outline-nya, lalu kita sempurnakan. Perhatikan ya untuk teknik pemegangan daripada trimmer ya, pada saat membuat outline atau sedang melakukan trim line ya, seperti itu rekan-rekan. Untuk pembuatan outline, ada yang pernah menanyakan bahwa apakah bisa dibuat dengan rasur? Ya bisa ya. Jadi untuk trimmer ini bukan satu-satunya sarana dalam membuat outline, bisa juga digunakan dengan rasur. Rasur itu pun sendiri bisa dengan kering ataupun basah ya. Apabila basah, yang sering kita jumpai diberikan sedikit busa sabun terlebih dahulu pada sekitar area yang ingin dibuat outline.
ya. Kalau saya di sini membuat dengan trimmer ya, karena bagi saya dengan trimmer saja sudah cukup, sudah sangat mudah dan sudah terlihat rapi seperti itu ya rekan-rekan. Oke, bisa disaksikan. Terima kasih pada rekan-rekan yang masih menyaksikan video tutorial dari Libero pangkas rambut. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita semua. Oke, beres dengan membuat outline. Selanjutnya kita tanyakan dulu pada customer untuk rambut bagian atasnya mau diapain. Customer kita tidak ingin dikurangi, alias rambut atasnya biar sama seperti sebelumnya ya, karena customer kita ingin memanjangkan rambut di bagian atasnya ya. Jadi di sini saya sedang memberikan edukasi bagaimana teknik menyisir rambutnya untuk stylingnya seperti itu ya. Jadi itulah fungsi daripada tukang cukur rambut ya, harus bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada customer kita bahwa cara menyisir rambutnya seperti apa, agar customer kita tidak kecewa pada saat sudah pulang dari rumahnya ya. Biasanya kenapa kok tidak sebagus pada saat di depan kaca tukang potong rambut seperti itu ya. Oke, ternyata customer kita di sini minta disesuaikan. Oke, kita turuti saja. Jadi di sini hanya saya mengurangi sedikit di area bagian kanan dan kirinya agar nampak connect atau tidak disconnect dengan bagian rambut guideline atas seperti itu ya. Kita gunakan gunting dengan teknik trapping ya, dengan teknik trapping bisa disaksikan untuk teknik yang sedang saya peragakan seperti itu ya. Saya menggunakan teknik trapping, tapi yang saya ambil hanya sedikit saja, tidak ada 1 cm ya, hanya untuk menyesuaikan. Karena tadi juga saya lihat setelah saya sisir-sisir ada bagian rambut atas customer kita yang tidak presisi ya, tidak presisi atau tidak sama panjangnya. Jadi saya menyarankan untuk disamakan terlebih dahulu ya, untuk panjangnya tetap panjang seperti itu ya rekan-rekan ya. Saya sedang mempresisikan terutama di bagian poni customer kita itu masih ada yang panjang sebelah ya. Jadi saya di sini mempresisikan agar rambutnya sama panjangnya seperti itu ya rekan-rekan. Bisa disaksikan untuk tekniknya daripada trapping seperti itu. Oke, bisa dilihat seperti itu ya. Sudah beres, bisa disaksikan. Selanjutnya customer kita minta di gunting penipis ya. Jadi kita gunakan gunting penipis untuk menipiskan rambutnya. Untuk tekniknya kita gunakan teknik trapping hanya saja, karena kita menipiskan kita gunakan atau kita ambil potongannya 20% sampai dengan 40% daripada helai rambut seperti itu ya. Perhatikan untuk teknik menggunakan gunting penipis yang saya peragakan seperti itu agar rekan-rekan tidak salah sehingga dapat merusak bentuk rambut tersebut ya. Jadi sering tanyakan rekan-rekan apakah gunting penipis tersebut baik untuk kondisi rambut atau tidak. Kalau menurut saya baik ya, asalkan dalam penggunaannya masih dalam batas aturan tertentu ya, tidak berlebihan itu ya rekan-rekan. Bisa disaksikan untuk teknik trappingnya, kita bagi area tengah, area kanan dan kiri ya, seperti itu. Mudah sekali bukan? Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video tutorial Libero pangkas rambut dapat dengan mudah mempraktekannya di rumah ya. Saya jamin yang menyaksikan video dari awal sampai akhir bisa langsung mempraktekannya, karena tutorial yang kita berikan ini sudah sangat jelas dan mendetil, mulai dari teknik memasang tisu leher, memasang kip, sampai dengan terakhir memotong rambut di bagian atas. Oke, ini untuk before-nya ya rekan-rekan, bisa disaksikan, dan ini after-nya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video tutorial Libero pangkas rambut. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin belajar cara menjadi tukang potong rambut. Jangan lupa cukuran. Salam satu gunting, Libero pangkas rambut.